Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota saya Sofyan Nur Adida. Saya Saka Gilang Miftahul. Dan saya Abdan Satria. Oke, kali ini kami akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa Arab pada Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bersama Abdul Nasta'in. ya Ustadz Abdul Nasta'in. Di sini Ustadz Abdul Nasta'in sebagai LIC staff di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Nasta'in yang telah meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan kami terkait pemenuhan tugas dari kampus, yaitu tugas pembelajaran bahasa Arab. Baik, di sini kami akan menganalisis kesalahan berbahasa Arab di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran? Ya, kurikulumnya kita berkiblat ke kantor. Jadi kurikulum yang kita pakai kurikulum KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang berdiri pada tahun 1936. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran? Tujuan utamanya adalah agar mampu memahami Al-Quran dan hadis atau as-sunnah dengan baik dan benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran? Untuk pembelajaran bahasa Arab, kita terbagi menjadi dua unsur ya. Unsur pertama ada di kelas. Jadi terkait seperti intrakurikuler kalau kita sebut. Jadi pembelajaran di kelas sana seperti mata pelajaran insya, amran lugah, nahwu sharaf itu kita pelajari bersama santri dalam meningkatkan atau upaya peningkatan bahasa Arab di pondok ini. Kemudian ada yang kedua, unsur kedua itu unsur yang ada di asrama. Nah, kalau di asrama ini atau kita sebut dengan kurikuler ya, itu banyak sekali, intinya menyangkut paut dengan kehidupan mereka sehari-hari, seperti kalau habis subuh itu ada ilmu mufadat, kemudian setiap minggu itu ada muhadasah, kemudian juga ada mungkin muhadharah, itu juga termasuk bagian dari improvisasi upaya dalam mempelajari bahasa Arab di pondok ini. Kemudian bagaimana cara pembelajaran di dalam kelas bahasa Arab itu sendiri? Nah, kalau pembelajaran di dalam kelas lebih menekankan kaidah, gimana kaidah yang benar gitu ya. Jadi di santri itu dituntut tentang materi atau tentang teori bahasa Arab yang benar itu seperti apa. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kesalahan para santri dalam pelafalan, nahwu, sorof, serta terjemahan dan berbahasa. Ya, kalau kesalahan santri pertama dalam pelafalan mungkin masih banyak santri di sini belum terlalu memperhatikan makhrijul huruf ya, karena di sini kan emang bukan pribumi orang Arab gitu. Di sini semuanya dari Indonesia, sehingga butuh pembiasaan lebih banyak lagi supaya bisa mencocokkan lidah tersebut menggunakan lahja yang sesuai atau lahja yang diharapkan sekelas native speaker seperti itu. Jadi masih makhrajnya atau dialeknya masih dialek Indonesia. Bahkan ada mungkin yang kalau misalnya nggak terbiasa bahasa Indonesia, ada juga ngomongnya kayak ada bahasa Arab nggak di Jawa-Jawain gitu, maksudnya mulutnya dilebarkan ketika melafalkan bahasa Arab. Secara nahwu mungkin di sini dalam tulisan ya, kalau di sini kan kalau ketika muhadasah itu semua santri di sini berbicara dengan waqaf gitu, anta ila gitu misalnya. Jadi jarang mereka itu kafatan menyebutnya itu secara menyeluruh kalimat itu, jadi diwakafin. Jadi kalau nahwu mungkin secara lafaz
susah kita temukan. Tapi kalau secara tulisan itu banyak sekali kita temukan, baik ketika di dalam kelas ketika kita suruh membaca Arab gundul ya, pembelajaran itu masih banyak sekali yang tidak sesuai dengan nahwu gitu. Kemudian juga ketika konfrodat masih ada salah dalam pembuatan kalimat secara urutan. Kemudian kalau sorof mungkin yang sering kita dengar masih kebanyakan salah menggunakan domir. Jadi ada beberapa santri itu kayak misalnya Ustadz manggil kamu, mereka bilang Ustadz ada ungkah, menggunakan domir anta, kan harusnya menggunakan domir pula karena dia posisi di sini masih gitu, masih bingung kadang dalam penggunaan domir kurang tepat seperti itu. Ada beberapa saja. Untuk arti itu masih belum banyak temukan. Maksudnya gini, kalau mereka nggak tahu bahasa Arabnya, mereka lebih milih bahasa Indonesia seperti itu dibandingkan mereka harus berbahasa Arab yang salah, maksudnya yang sok-sok tahu gitu buat bahasa Arab sendiri. Jadi mereka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa Arab kalau misalnya produknya belum tahu gitu. Selanjutnya apa saja faktor penyebab santri itu melakukan kesalahan berbahasa? Untuk faktor mungkin pertama mereka itu kan dari berbagai daerah ya, artinya multikultural, dari Sabang sampai Merauke mungkin kita bisa sebutkan di sini. Nah mereka itu masih terbawa dengan kebiasaan atau kebudayaan yang ada di kampung dulu, mungkin yang terbiasa bahasa Sumatera, yang terbiasa bahasa Jawa. Jadi ketika mereka masuk ke pondok ini, kita tuntut wajib menggunakan bahasa Arab, sehingga ada beberapa santri itu sebagian dari mereka merasa ini beban gitu, karena kita harus dituntut menggunakan bahasa Arab sedangkan kita bukan orang Arab. Jadi mungkin gara-gara faktor kebudayaan, tapi insyaallah mungkin kalau mereka udah masuk tahap kelas 4, 5, 6 kesadaran tinggi untuk berbahasa itu ada gitu. Kemudian juga kurangnya kesadaran santri pentingnya bahasa. Mereka di sini tuh masih kurang sadar pentingnya bahasa Arab itu apa. Mungkin karena masih belum ada alumni di sini, belum ada contoh. Misalnya orang yang pintar bahasa Arab tuh bakal bisa pergi ke Misro, bisa pergi ke Mekah. Tapi mereka karena mungkin belum ada motivasi seperti itu, sehingga kurang kesadaran mereka untuk greget menggunakan bahasa Arab seperti itu. Ya, terus mungkin satu lagi, sanksi yang kita terapkan di pondok ini sanksinya ya hanya sekedar saja, karena ya itu memang kesalahan dari kami, kurang tegas dalam memberikan sanksi, sehingga mungkin ada beberapa santri itu unsurnya meremehkan. Dari Aisya'in takalun dulu Arabia, buat apa sih ngomong bahasa Arab? Kalaupun aneh ngomong bahasa Indonesia, bahasa ini paling dihukum cuman gini doang. Jadi sehingga ada santri itu yang bermindset yang nggak takut buat melanggar bahasa. Jadi sehingga mereka buat kesadaran berbahasa itu kurang gara-gara sanksi yang kurang tegas dari kami seperti itu. Menarik ya pembelajaran bahasa Arab di pondok ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu apa standar kebenaran berbahasa Arab di pondok ini? Ya kalau standar kita itu intinya sesuai dengan nahwu shorof. Kita nggak menekankan harus berbahasa seperti bahasa Al-Quran atau bahasa balaghah, isti'arah, kinayah seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah kalau ada yang bisa berbahasa seperti itu. Cuman standar kita di sini itu intinya santri di sini bisa berbicara atau berbahasa Arab dengan baik sesuai dengan nahwu dan shorof yang ada. Ya mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Ustaz saya yang telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.